Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing. Pada hari ini, ibadah Minggu Trinitas 30 Mei 2021, ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Penatua Maksi Rudi Lumintang. Mari, jemaat sekalian, kita siapkan hati kita memasuki ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Mari jemaat, kita berdiri, kita bernyanyi. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebagai nas pembimbing diambil dalam Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jemaat Tuhan, kita dengarkan berita anugerah yang terdapat dalam Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, siapkanlah hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21 dengan judul Khotbah Petrus. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mengerti, memahami, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Philadelphia yang Tuhan Yesus kasihi. Ibadah pada Minggu Trinitas hari ini, kita mengambil bacaan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21 ya. Masih berbicara tentang Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Jemaat Tuhan, Pentakosta terjadi bertujuan untuk memperbaiki kehidupan setiap orang yang percaya. Pencurahan Roh Kudus mendatangkan hari keselamatan yang besar. Dan pencurahan Roh Kudus memperbaiki, memurnikan barang siapa yang mau datang bersekutu menyembah Tuhan. Rasul Simon Petrus dan gereja mula-mula menggunakan makna perbaikan kehidupan ini untuk karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah ditinggikan dan kini dengan curahan Roh Kudus.
saat Roh Kudus turun ke atas para murid Yesus, mereka menerima kuasa yang dijanjikan Tuhan itu. Sejak saat itu, perubahan besar terjadi. Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, bahkan sempat tidak percaya pada kebangkitan Kristus, setelah menerima Roh Kudus, mengalami sesuatu dalam dirinya. Petrus dengan penuh keberanian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan menyatakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Dan dengan penuh keberanian Petrus berkata, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Itu dalam ayat 21. Dengan kata-kata yang sederhana, Petrus membangun dasar-dasar pengampunan dosa dan keselamatan. Bagaimana ia bisa berkata-kata seperti itu? Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Setelah mendengar khotbah Petrus, orang-orang yang hadir mengalami jamahan Tuhan. Di hadapan orang banyak, Petrus dengan keras mengatakan dirinya tidak mabuk. Ia menjelaskan bahwa semua itu terjadi sebagai penggenapan janji Allah melalui nubuatan Nabi Yoel tentang Mesias dan pencurahan Roh Allah. Petrus berani berbicara seperti itu, semua karena kuasa Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada gerejanya di akhir zaman ini. Kuasa untuk memberitakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya supaya pelayanannya berdampak bagi dunia. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan memberitakan Injil dengan kata-kata yang berasal dari hikmat manusia, tetapi dengan kata-kata yang diajarkan oleh Roh Kudus. Mari memohon Roh Kudus masuk di dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita dan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang telah dicurahkan agar orang percaya dimampukan untuk memperbaiki kehidupan keluarga, lingkungan, dan banyak orang lain di sekitar kita. Seperti inti khotbah Roh Rasul Petrus, bahwa tiap orang akan menjadi bagian dari penggenapan janji Allah yang indah, yakni proses penyelamatannya bagi dunia. Roh Kudus yang ada dalam kita akan terus memastikan itu akan berlangsung. Salah satu yang terpenting adalah memperbaiki kehidupan pribadi kita. Dan kemudian kita diutus, dipakai untuk memperbaiki kehidupan sekeliling, bahkan lebih luas lagi, termasuk di dalam keluarga kita. Kiranya Roh Kudus akan selalu menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Immanuel. Tenanglah kini hatiku,
di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, baiklah kita akan masuk dalam pengakuan iman yang diambil dalam pengakuan iman rasuli. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah. 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 The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah." Took from his head the thorny crown and wrapped him in
him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah. 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 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah. 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 Jemaat sekalian, kita akan berdoa di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Allah, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari-hari hidup kami yang selalu dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga boleh dikuatkan dengan firman yang boleh sama-sama kami dengar. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk selalu menjaga kami, melindungi kami di perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan apapun rencana kami, baik secara pribadi maupun keluarga di Jemaat Philadelphia ini Tuhan. Kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu. Semua boleh jadi hanya seturut kehendak Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan di minggu yang akan kami jalani nanti Tuhan, menjadi satu keyakinan kami bahwa kami tidak perlu takut, karena ada Roh Kudus yang akan menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga. Hati hamba berdoa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak Hani Pangkirego, Pemuda Dolfi, dan Ibu Janda Asa Pengantung Tuhan. Sertai Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kuasa yang luar biasa, kuasa yang penuh dengan mujizat Tuhan, mampu memulihkan pergumulan yang dirasakan oleh jemaat kami ini. Untuk Pak Hani, Engkau menyertai dia Tuhan. Biarlah ada pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, juga Pak Dolfi atau Pemuda Dolfi, sertai dia Tuhan. Biar ada pemulihan daripada Tuhan. Juga Bapak di sorga menjaga Ibu Janda Asa Pengantung di masa tuanya Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Juga dalam ucapan syukur dari Giovanni Sela, anak kekasih dari keluarga Sela Lombogia, Tuhan berkati sukacita dari keluarga. Juga anak Giovanni Sela ini yang Kau tuntun Tuhan di masa kecilnya, masa pertumbuhannya, selalu dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Bapak berdoa untuk pemerintah negara kami Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, apapun kebijakan yang dibuat. Ya Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan semua kebijakan yang ada. Biar semua merasakan ada perubahan, ada perbaikan yang terjadi Tuhan. Yang boleh merasakan kehidupan masyarakat adil,
dan makmur. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa doa untuk majelis sinode Gemindo, Tuhan sertai Tuhan. Terlebih baru-baru ini telah mengeluarkan program-program bersama seluruh jemaat yang ada di Gemindo. Tuhan, biarlah semua program ini boleh berjalan dengan baik dalam kehendak Tuhan, dan kami boleh diberikan kekuatan berjalan dalam ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kapan syukur kami persembahkan hanya ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Dan sebagai nas pengantar dalam persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat, mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang selalu menyertai akan kehidupan kami, Allah yang selalu memberkati akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau selalu memampukan kami untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Engkau selalu memberkati jemaat Gemindo Philadelphia Tuhan. Apapun yang kami lakukan, usaha serta pekerjaan, biar Tuhan selalu memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami. Puji Tuhan, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu
sehari-hari. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita menerima berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.